Wow, hampir 20% naiknya ya. Gua let's open this. Yap, 26 Juni kemarin, Tim Cook announce kalau Apple pada naikin harga. Dan hari ini, pas video ini di-shoot tanggal 1 Juli 2026, di Indonesia akhirnya resmi semua barang-barang Apple, nggak semua sih, mostly kecuali iPhone, itu semuanya pada naik dan harganya, wah, ngeri banget. Nah, kemarin pas Apple pertama announce ya di luar negeri pada harganya naik, gua cukup panik ya. Dan akhirnya gue decide untuk upgrade laptop yang gua pakai, yaitu MacBook Air. Nah, sebelumnya gue itu pakai MacBook Air M2 yang ukuran 13 inci. Dan gue sempat menimbang-nimbang, gue sempat lihat-lihat untuk gue upgrade ke MacBook Air yang terbaru. Dan sekalian gue juga upgrade ukuran. Cuma memang poin yang sangat menyedihkan di sini adalah ya, gue beli ini kemarin pas memang Apple announce dan pas hari ini harganya naik semua. Jadi sebenarnya sejujurnya gue agak sedih pengen bikin video ini karena gue tahu nih buat kalian jadinya kayak ngapain gitu kan. Cuma ya gue pengen share dulu aja ya apa yang gue upgrade di sini dan kenapa gue upgrade, sama kita akan testing pastinya ya. Apakah bener chipset Apple yang sekarang itu sebagus itu, dan apakah dengan harga yang sekarang gimana kondisinya dengan versi-versi yang sebelumnya. Jadi kita bakal langsung aja mulai videonya. Let's go! Oke, ini dia MacBook Air M2 warna midnight yang kurang lebih 3 tahun lalu gua beli ya. Dan sudah ya umurnya kurang lebih 3 tahun, dan sekarang memang udah lumayan uzur, udah lumayan berasa umurnya menurut gua. Dan kemarin waktu itu memang gue sempat upgrade itu ke MacBook, atau bukan MacBook, lebih ke Mac Mini M4. Yang mana pas itu gue ngerasa wah lumayan berasa ya upgrade-nya ya. Performance-nya, kayak responsivitasnya, terus juga kebetulan Mac Mini M4 itu gue bisa upgrade SSD-nya. Dan ya itu sekarang jadi desktop PC gue buat di rumah, sedangkan MacBook ini masih sering dipakai buat gue kalau mobile. Nah, gua sejujurnya memang sebelumnya udah berapa nih berarti 3 tahunan pakai ukuran 13 inci. Ya, karena waktu itu MacBook Air itu kan udah memang cuma ada 13 inci sampai yang MacBook Air M3. Waktu itu keluar 15 inci, pernah kita bahas juga, dan itu sekarang dipakai sama Anes, ya salah satu tim di Best Indotech. Makanya gua akhirnya penasaran dan gua memutuskan untuk upgrade ukuran di MacBook Air yang baru ini. Oke. Dan di sini ada invoice-nya. Yes, ini dia guys, MacBook Air M5 15 inci. Yang mana dia pakai 10 core GPU, variannya 16512 GB. Warnanya sky blue, yang harganya 25.499, dan gua sendiri kemarin dapat diskon ya sekitar 1 juta. Yang mana itu adalah harga normalnya sebenarnya, yaitu 24.499.000 sebelum harganya naik ya. Hari ini ya, pas kita syuting tadi pagi, harganya udah officially naik jadi 28.999.000 rupiah. Jadi naiknya berapa? 4,5 juta. Wow, hampir 20% naiknya ya. Gila. Dan ya gue cukup bersyukur gue masih bisa dapat. Sejujurnya gue nggak tahu tuh bakal naik di 1 Juli ya. Jadi kayak pom bensin ya, biasanya kan bensin kan naiknya di awal bulan gitu kan. Karena ini bensin katanya agak turun ya, bukan bensin, di diesel yang turun. Karena terakhir kan bensin juga tiba-tiba naiknya gitu kan, udah nggak awal bulan lagi gitu. Jadi ya guys, begitulah kemarin hasil dari guts gua, kayak firasat gua kayak langsung beli dulu aja, nanti baru mikir lagi. Kayak kemarin gue sempat baca beberapa komen dari kalian juga kayak udahlah beli dulu aja karena nanti bakal nyesel. Mending nyesel beli daripada nyesel harga naik. Tadam. Oke, jadi ini dia ya MacBook Air yang varian sky blue ya. Jadi kemarin gue tuh sempet nyari-nyari warna lain dan ternyata susah banget sekarang nyari warna. Gue tuh pengennya warna silver ya, karena menurut gue warna-warna yang kayak gini tuh musiman ya. Kayak kemarin waktu itu yang M2 kan kita beli yang midnight.
Terus pas dia M3 keluar yang warna Starlight, yang emas. Nah, di M4 dia keluarin warna si Sky Blue ini. Dan sekarang M5 juga masih ada yang Sky Blue. Tapi gue pengennya tuh yang silver, yang nggak lekang dimakan oleh waktu. Sampai gue tuh berapa kali akhirnya gue cari-cari di toko, ada toko yang bilang ada, gue udah bayar, di cancel. Karena ternyata nggak ada. Gue udah bayar, di cancel. 2 kali gue kayak gitu. Hampir gue jantungan, hampir gue nggak jadi beli, ya. Dan kalau gue baru hari ini mau beli, kelar lah. Kita masih nambah tadi berapa? Berjuta-juta. Wah, pusing deh. Nah, ini dia untuk varian yang gue beli, yang standar base modelnya M5 ya. Jadi RAM-nya 16 GB, storage-nya 512 GB. Jadi ini yang base model, di mana M4 itu kan base modelnya masih 256. Di M5 sekarang base-nya itu di 512. Jadi udah cukup banget menurut gue ya. Karena beberapa sebelum-sebelumnya kan kalau dari M2 itu 8256 base-nya. Pas di M4 dia naikin RAM-nya jadi 16, tapi masih storage-nya 256. Sekarang di M5 dia udah 512 base-nya. Nah, satu lagi yang menarik adalah untuk yang varian 15 inci, dia itu GPU-nya dapat yang 10 core. Ya, kalau yang varian 13 inci, dia itu dapatnya startingnya di 8 core. Jadi, kalau kalian beli yang 15 inci, GPU-nya itu sedikit lebih powerful. Wah, satu lagi. Wah, full, mulus, mantap. Wah, oke. Lebih gede dari yang gue bayangkan. Oh, lumayan berasa juga beratnya. Yes, di bawahnya kita masih dapat ada kabel MagSafe yang mana sesuai ya sama warna si laptopnya atau MacBook Air-nya yang Sky Blue. Dapatnya juga warna biru ya. Dapat manual yang mana kan ya sekarang Apple sudah tidak ada stiker-stikeran lagi, jadi ya demi go green. Last but not least dapat charger. Chargernya yang ini tuh charger 2 buah USB Type-C ya, dan ini yang varian 35 watt ya. Ya lumayan sih. MacBook Air kayaknya udah bisa sampai 60 ya. Siap. 1 2. Oke. Berat enggak? Oh no. Gua sedikit mulai meragukan keputusan gua untuk naik ke ukuran 15 inci. But man, tetap ya slimnya MacBook Air tetap yang sangat-sangat sleek kelihatannya desainnya ya. Cuma sayangnya itu dia ya, portnya ya yang tetap sama dengan yang 13, cuma 2 buah USB-C, MagSafe, dan 3,5 mm untuk port headphone-nya. And that's it. Yaudah kita coba buka. Kita balik aja ya. Let's open this. Oke, ini yang 15 inch. Kita coba sedikit compare dengan si yang 13 inch. Lah, logonya MKBHD. Sekarang MacBook Air ini dipakai sama Nata ya. Ini belakang kamera. Jadi ya nanti kita bakal aduin. Ini yang M2, M5. Gue juga ada yang si M4. Jadi actually sekarang itu gue tuh pakai yang ini M4 tapi 13 inci. Nah kebetulan si Daniel ya dia pengen coba downsize karena dia sebelumnya pakai M2 tapi yang 15 inci. Kontennya juga udah ada harusnya di Basic Tech ya. Jadi dia di saat dia pengen turun, jadi gue bilang gue tawarin yang MacBook Air M4 13 inci ini ke dia. Jadi dia bakal pakai ini dan gue akan coba pindah ke sini. Dan nanti ya mungkin gue akan share juga experience-nya kayak gimana. Sekarang gue setup dulu. Kita akan balik lagi dengan testingnya. Alrighty, kita udah testing dari tadi ya. Gue coba compare dari benchmark M2 ke M4 sama ke M5 ini buat gue dapat gambaran. Memang bukan cuma untuk disajiin aja, jadi gue bisa kasih kalian sedikit impresi ya soal performance dari chip M5 base ini sendiri. Pertama adalah memang dari segi performance. Kalau kita lihat benchmark Geekbench 6, peningkatan dari M2 ke M5 itu udah sekitaran 50%. Jadi udah
lumayan jauh ya peningkatannya ya, udah 1,5 kali lebih kencang. Dan jujur ketika gue waktu itu nyobain kayak ke Mac Mini M4 emang berasa banget ya snappiness-nya, responsifnya itu berasa gitu. Walaupun memang kalau kita lihat mungkin buat kita pakai sehari-hari itu kayak buka aplikasi, kayak buka browser itu berapa detik doang lebih cepat, tapi ya kalau ditumpuk kan berasa gitu, kayak kita tuh berasa ya jadi semuanya jadi lebih efisien gitu, lebih seamless lah, lebih cepat. Angka-angkanya bisa kalian lihat di sini ya, secara detail gue taruh nih untuk CPU, GPU test, sama juga AI-nya. Karena memang salah satu yang dibicarain sama Apple di M5 ini adalah AI. Jadi kita tes lewat Geekbench AI, ini cuma untuk nunjukin angka aja. Karena memang use case utamanya itu adalah kalau kalian ngomongin AI, itu adalah AI yang lokal. Bukan AI yang kita kayak pakai ChatGPT, pakai Google Gemini, atau yang kayak pakai cloud. Jadi kepakainya nanti adalah memang AI yang berjalan lokal. Yang mana itu kayaknya memang visinya Apple ya. Kalau AI-nya mereka itu banyak kan memang berjalan on device, kayak nanti yang kayak misalnya buat hapus-hapus foto, clean up segala macam lah, generatifnya itu juga banyak kan Apple pengennya berjalan dari sini. Dan kalau lihat dari angka sendiri memang di M5 itu peningkatannya lumayan jauh ya, dimana dari M2 ke M4 itu peningkatannya cuma sekitar kayak 3.000 poin ya, sedangkan ketika naik ke M5 itu peningkatannya sampai 14.000 poin untuk quantized score-nya. Jadi 2 kali lipat lebih kencang ya di M5 untuk urusan AI, karena memang kita akan mengarah semuanya ke AI. Satu lagi yang menarik sebenarnya adalah peningkatan kecepatan SSD, yang mana ini sebenarnya dari kemarin waktu bahas si M5 Pro Daniel, itu berasa banget pas kita ngedit video ya, ketika kita masukin efek yang bertingkat-tingkat, itu memang cara dia baca datanya jadi lebih cepet gitu. Jadi efeknya itu biasanya yang agak kita mesti nunggu ketika kita masukin efek atau visual atau motion, sekarang jadi lebih seamless, lebih cepet. Ya kalau kalian bisa lihat di sini ya, untuk M2, M4, M5 SSD-nya meningkat jauh ya, di mana kecepatannya sampai 6.000-an. Dan dulu di M2 ini sendiri memang gue sendiri upgrade ke SSD-nya 1 TB ya, harganya ampun banget kemarin. Cuma memang waktu itu M2 kasusnya adalah di storage yang 256 itu speednya lemot banget. Nah sekarang udah jadi lebih kencang, jauh lebih kencang, walaupun memang ya kasusnya harga jadi naik karena memang chip si flash storage-nya yang dipakai buat RAM, buat storage itu mahal banget sekarang. Speedometer untuk kita browsing juga dapat peningkatan yang oke menurut gue, walaupun nggak signifikan ya, semenjak Apple pakai chipset ARM, pakai basicnya ARM itu memang jadi smooth banget browsingnya. Tapi memang di sini angkanya sedikit meningkat ya, nggak nyampe 50% memang, tapi berasa ada sedikit peningkatan walaupun ya nggak signifikan banget. Blender di sini juga ini yang waktu kemarin jadi fokus di M4, di mana 3D rendering performance jadi lebih bagus. Dan di sini memang terlihat ya dari M4 ke M5 itu nggak terlalu signifikan peningkatannya di bagian 3D rendering ini. Balik lagi tadi fokusnya di AI. Cuma kalau ngomongin grafis sendiri, M5 memang sebagai chip itu menarik karena kalau kalian lihat pembahasannya kemarin itu dia GPU-nya juga punya peningkatan power yang kencang karena Apple juga tadi naruh si AI atau Neural Accelerator-nya itu di GPU core-nya. Jadi GPU-nya ini kalau kita cek dari 3D Mark Wildlife score-nya sendiri itu peningkatannya juga lumayan 2 kali lipat ya. Hampir skornya dibandingin sama M2. Jadi buat gaming pun, yang mana kemarin pas Apple di WWDC itu mereka ngerilis namanya Apple GPT-4 Game Porting Toolkit keempat ya, dan bukan GPT AI tapi Game Porting Toolkit, di mana sekarang performance dari penggunaan si GPT-4 itu jadi lebih bagus, di mana ini dibahas sama Quinn dari Snazzy Labs. Kalau kalian pengen bahas lebih, dicek lebih detail. Cuma gue sendiri nggak terlalu main game di Mac, gue punya konsol atau handheld biasa untuk main gaming. Tapi ya ke depan harapannya Apple bisa bikin device khusus untuk gaming ya, karena kayak misalnya Apple TV Gaming, Apple TV Ultra mungkin bisa tuh ya, karena chip yang M-nya sendiri ini udah menjanjikan banget dari segi power, dari segi efisiensi. Tinggal ya developer tadi aja pada mau untuk porting gaming mereka ke sini ya, ke Apple, ke Mac, biar bisa dimainin dengan native. Ya saat ini kita terbatas ya dengan adanya Steam atau Apple App Store aja yang bisa main beberapa game-game. Memang nggak banyak tapi udah mulai bertambah lah library game yang bisa kita mainin. Nah, sedikit tes di game Cyberpunk ya, kita compare dari M2 ke M5. Di M5 sendiri udah playable banget ya, 30 fps, bisa di adjust naik turun dikit. Cuma kalau di M2 itu nggak playable karena cuma di 20-an fps, bahkan kadang bisa di bawahnya di beberapa skenario. Jadi kalau kalian pengen gaming di Mac ya, chip M5 udah cukup viable, walau memang balik lagi ya MacBook menurut gua tetap lebih ke productivity.
Oke, terakhir paling dari segi ukuran, jujur gue masih belum terbiasa banget ya. Gue akan coba tes lebih lanjut lagi buat pemakaian dan experience lengkapnya kayak gimana. Mungkin utamanya nanti akan lebih ke comparison 13 inci versus 15 inci. Karena gue sendiri sekarang ada iPad Pro yang ukuran 13 inci buat gue pakai sehari-hari, makanya gue pengen coba Mac yang lebih gede karena gue sekarang fokus, memang Mac-nya ini fokus fokusnya pakai Mac itu untuk buat kerja, dimana gue kadang butuh multi window yang lebih gede. Dan ya di layar 15 inci memang lebih mengakomodasi, cuma memang ya kita harus bayar dengan bobot yang agak gede, agak berat ya, dan dimensi yang juga lebih gede, dimana tas gue sekarang itu nggak muat MacBook Air ukuran 15 inci ini. So gue mesti pikir-pikir lagi untuk harus ganti tas juga. Sip, paling itu aja guys untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan ya, memang balik lagi tadi fokus utama kita harganya yang quite challenging ya dibuat di masa ekonomi sekarang yang semuanya mahal ya, dolar naik, dan ini salah satu faktor juga karena tadi chip flash storage RAM pada naik, harga dari device-device Apple juga semua jadi akhirnya kena imbasnya. Setelah sekian lama mereka bertahan ya dengan harga mereka yang sebelumnya, mungkin karena udah deal kan dengan harga sebelumnya, sekarang udah habis harus dealing baru lagi dan ujung-ujungnya harga jadi naik. Ya, let me know gimana pendapat kalian soal ini. Ya, komen aja di bawah karena ya satu tinggal yang belum naik adalah iPhone. Ya, iPhone bakalan deg-degan sih kita menyambut iPhone 18. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Boleh kasih tombol jempol kalau kalian suka video dan komen di bawah ya kira-kira kalian pengen gua apain nih nanti untuk video reviewnya, karena sekarang kepikirannya cuma compare ukuran aja secara experience. Nanti juga let me know, kalau ada yang ditanyain penasaran silahkan di komen di bawah. Harga naik, gua udah pusing, tapi ya semoga videonya membantu menjadi manfaat buat kalian. Oke? Itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao.